Kita sering mengatakan bahwa penampilan berasal dari hati. Artinya baik atau buruk seseorang, bajik atau jahat, semua akan terekspresikan pada penampilannya. Ini juga merupakan esensi dari fisiologi anatomi kuno. Namun kalimat ini sebenarnya memiliki makna yang lebih mendalam. Tingkat maknanya bukan hanya merupakan salah satu inti dari kitab Tao Te Ching Lao Tzu, tetapi juga salah satu inti dari pemikiran para pemikir-pemikir kuno. Halo teman-teman sekalian, selamat bergabung dengan kategori filsafat mata ketiga. Ikuti terus channel filsafat ini agar pemikiran Anda dapat terus membumbung. Pada video ini, kami akan menafsirkan filosofi Tao Te Ching dari Lao Tzu. Mari kita lihat dalam mata pandang Lao Tzu bijak dan jahat, benar dan salah, baik dan buruk seperti apa dan bagaimana agar kita dapat secara objektif memandang semua hal dan bertindak mengikuti jalan surga. Bijak dan jahat, penampilan berasal dari hati. Penampilan berasal dari hati, pemahaman di tingkat pertama. Apakah batin seseorang bijak atau jahat? Semua akan tercermin pada penampilannya. Penampilan di sini mengacu pada penampilan fisik paras wajah, dan penampilan masih ada pemahaman di tingkat kedua, yaitu dapat diartikan sebagai penampilan luar. Apakah penampilan luar itu? Awalnya tidak ada bentuk dan konsep konkret di dunia ini. Alasan mengapa ada konsep baik, buruk, bajik, dan jahat adalah karena perubahan hati kita sendiri. Apa yang kita lihat dengan mata kita belum tentu itu adalah kebenaran dunia, dan apa yang kita rasakan belum tentu itu adalah hakikat dunia. Sebuah contoh, seseorang yang kehilangan barang berharga di rumahnya sendiri. Setelah dicari-cari tidak ketemu, dia pun mencurigai tetangganya yang mencuri. Saat itu juga, ketika dia mengamati perkataan dan perbuatan tetangganya, tidak peduli bagaimana penampilannya, orang itu akan terlihat seperti pencuri. Akan ada rasa kecurigaan di setiap gerak-geriknya. Ternyata 2 hari setelah kejadian itu, ia menemukan kembali barang tersebut di rumahnya. Seketika ia melihat tetangganya, sama sekali sudah tidak seperti pencuri lagi. Selama ini, penampilan tetangganya tidak ada perubahan, justru hati pengamatlah yang berubah. Kita juga bisa melakukan tes sederhana untuk mengalami penampilan dari hati. Mari kita lihat gambar ini. Apakah yang terlihat adalah seorang gadis dengan wajah samping atau seorang wanita tua yang menunduk? Cobalah untuk mengamatinya selama 10 detik lamanya. Ini adalah salah satu tes pandangan ganda paling terkenal, dibuat oleh kartunis Inggris William Ely Hale. Judulnya adalah My Wife and My Mother-in-Law. Sekelompok tim ilmuwan Australia melakukan tes terhadap orang-orang yang melihat gambar tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa persepsi lukisan sangat tergantung pada usia pengamatnya. Jurnal kesimpulan ini dimuat di majalah Scientific Report Inggris. Hasil statistik menunjukkan bahwa pengamat dengan usia lebih muda akan sering melihat lukisan tersebut sebagai wanita muda, dan semakin muda pengamat, pandangannya terhadap usia wanita dalam lukisan tersebut juga lebih muda. Sebaliknya, pengamat dengan usia tua melihat lukisan tersebut adalah wanita tua. Kita sering mengatakan jangan asal tebak, tapi harus melihatnya baru percaya. Namun kadang-kadang yang terlihat belum tentu benar. Jadi apakah Anda masih percaya dengan ide-ide yang menurut Anda itu adalah benar? Sekarang mari kita lihat sebuah kalimat dalam Sutra Intan. Semua dharma duniawi yang muncul menurut sebab dan akibat adalah seperti mimpi, seperti bayangan dalam buih, seperti kabut tidak dapat diprediksi, tidak kekal dan dapat berubah. Saat berubah secepat kilat, apakah terasa seperti pencerahan yang tiba-tiba?
Mengapa semuanya adalah imajinasi? Karena indera dan kesadaran kita yang paling kita percaya terkadang dapat menipu kita. Dalam banyak kasus, dunia di mata kita hanyalah dunia di mata kita sendiri, belum tentu dunia nyata. Itu sebabnya Sutra Intan mengemukakan bahwa segala sesuatu yang memiliki arah adalah realisasi yang sia-sia. Mengapa ada perbedaan antara bijak, jahat, benar, dan salah? Di dunia modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini, banyak informasi dihasilkan setiap hari. Setelah kita membaca hotspot di media sosial, secara tidak sadar kita akan terbawa dalam konsep bijak dan jahat, benar dan salah. Konsep yang saling bertentangan antara benar dan salah akan menimbulkan perselisihan. Kita bisa coba membolak-balik beberapa berita hangat atau beberapa video sesuka hati. Akan terlihat ada perdebatan di hampir semua komentar dan semua informasi. Sebagai contoh, orang yang belajar akademisi tidak suka orang lain berbicara tentang metafisika. Orang yang belajar herbal Tiongkok tidak suka pengeritik pengobatan Tiongkok. Beberapa orang kaya merasa di atas rata-rata. Beberapa orang miskin meratapi ketidakadilan dunia ini. Orang-orang berdebat setiap hari. Mungkin sepertinya mereka berdebat untuk kebaikan dan kejahatan, tetapi mereka sebenarnya berdebat untuk posisi mereka sendiri. Dalam banyak hal tidak ada yang benar atau salah, karena sudut pandang setiap orang berbeda dan pandangannya juga berbeda. Oleh sebab itu, dia baru memiliki penilaian tentang benar dan salah, dan pandangan yang berbeda menyebabkan ide orang lain terlihat berbeda. Mereka menolak mengubah pandangannya, sehingga muncullah perselisihan. Misalnya, apakah sekolah dan belajar adalah satu-satunya jalan keluar untuk setiap orang? Bisa jadi jawabannya ya atau tidak. Semua bukanlah jawaban yang benar, karena setiap orang berbeda pada posisi yang berbeda, dan jalan keluar yang cocok untuknya juga berbeda. Seperti yang dikatakan Chuang Tzu, di dunia ini, banyak masalah tidak ada standar yang seragam. Ini sebabnya mengapa ada perselisihan adalah karena orang berdiri di sudut pandangannya sendiri dan hidup di dunianya sendiri. Ketika seseorang kesal, dia akan membenci seluruh dunia. Ketika seseorang dalam suasana hati yang baik, dia mungkin bisa mentolerir semua kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Jika seseorang ada perasaan khawatir di dalam hatinya, maka ia akan merasa panik ketika mendeteksi adanya gangguan. Orang yang berhati cerah akan ada mentalitas inklusif ketika melihat segala sesuatu. Kita perlu memperlakukan dunia secara objektif, dan kita perlu memperlakukan segala sesuatu secara objektif. Alasan mengapa orang memiliki banyak emosi, berpikir bahwa mereka juga memiliki baik dan buruk, belas kasih dan jahat, itu karena dari alasan dalam hati. Jika hati seseorang berubah, maka dunia akan berubah. Penampakan Tao di hati seseorang adalah penampakan dunia di mata orang tersebut. Ini juga merupakan salah satu esensi dari Tao Te Ching. Bagaimana cara agar kita dapat memperoleh Tao? Inti dalam Tao Te Ching, bab kedua Lao Tzu adalah: ketika kita mendefinisikan apa itu indah, maka akan ada keburukan. Dan ketika kita mendefinisikan sesuatu, sering menggunakan belas kasih dan jahat serta benar dan salah. Tetapi pada kenyataannya, suatu hal itu sendiri tidak harus hitam atau putih. Alasan mengapa kita melihat segala sesuatu dengan cara yang berlawanan, itu karena kita terlalu terobsesi dengan delusi dan terus-menerus berdebat dengan orang lain. Itulah sebabnya mengapa Lao Tzu mengatakan jangan memaksakan kehendak dan berkata wu wei atau tanpa upaya. Tindakan memaksakan kehendak adalah berpikir bahwa Andalah yang paling benar, dan tidak memaksakan adalah kecerdikan dari Tao. Lalu apa yang harus Anda lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini? Lao Tzu berkata dalam Tao Te Ching,
Lupakan kebaikan, keburukan, dan keinginan dari subjektif kita untuk merasakan kembali dunia ini, maka kita akan merasakan keindahan yang sejati. Inilah mendengar suara alam. Suara alam di mata Chuang Tzu. Kita sering mengatakan bahwa lagu yang indah itu seperti suara alam. Tapi apa itu suara alam? Jika orang ingin mendengar suara alam, mereka harus mencapai taraf kondisi melupakan diri dan lebur menjadi satu dengan langit dan bumi. Yang disebut suara alam adalah suara dari segala sesuatu yang kita dengar ketika kita melepaskan pikiran, keterikatan diri, dan sudut pandang kita. Ini adalah tampilan hakiki dari suara tersebut. Musik itu sendiri tidak memiliki emosi suka, marah, sedih, dan gembira, dan tidak ada perbedaan antara baik dan buruk. Ketika orang mendengarnya, mereka akan menghasilkan kesadaran subjektif sesuai dengan keadaan pikiran mereka. Ketika hatinya sedang gembira, musik gembira yang terdengar akan membuat hati ceria. Ketika galau, musik gembira yang terdengar juga akan membuat hatinya kesal. Ketika kita tenang, yang kita dengar adalah keadaan asli dari musik tersebut. Itu adalah suara alam. Oleh karena itu, baik atau buruknya musik tidak terletak pada musik itu sendiri, tetapi terletak pada orang yang mendengarnya. Demikian pula, baik atau buruk sesuatu itu sendiri tidak terletak pada masalah itu sendiri, tetapi pada orang yang memandangnya. Misalnya kita melihat sebuah ban mobil, kelihatan tidak ada gunanya. Namun setelah digabungkan menjadi mobil, ia sangat berguna. Demikian juga setumpuk tanah liat. Jika hanya melihat tanah liat tersebut, tidak berharga sama sekali. Namun ketika bisa dibuat menjadi bejana, ia baru dapat menunjukkan nilainya. Pintu dan jendela juga sama. Jika tidak digunakan untuk membangun rumah, ia juga hanya merupakan setumpuk sampah. Oleh karena itu, bahan-bahan yang objektif selalu memiliki nilai kegunaannya. Bahkan makanan yang tampaknya tidak berguna juga dapat diubah dari yang tidak berguna menjadi berguna. Apa yang tidak berguna dan berguna tergantung bagaimana orang menggunakannya. Demikian pula, baik atau buruk, benar atau salah, tergantung dari sudut pandang orang tersebut. Hanya dengan mengosongkan diri, Anda baru dapat menjauh dari pemikiran yang kaku. Sebuah cangkir, karena ia kosong, ia baru bisa menampung air dan memainkan perannya sebagai cangkir. Sebuah rumah, karena ada ruang di dalamnya, ia baru bisa menampung orang dan memainkan perannya sebagai rumah. Jika seseorang memiliki sisi baik, maka dia mungkin memiliki sisi jahat. Demikian juga seseorang yang memiliki sisi jahat, maka dia mungkin juga memiliki sisi baik. Ini adalah cara orang bijak kuno untuk memperoleh ajaran Tao. Lao Tzu mengatakan sesuatu berkembang sampai batasnya, maka ia akan menuju ke arah sebaliknya. Ini adalah hukum pergerakan Tao, dan Tao menggunakan kelemahan untuk berperan. Fungsi Tao mendalam dan misterius, sulit dipahami. Segala sesuatu di dunia ini lahir dari ada, dan ada yang lahir dari ketiadaan. Karena pemikiran seseorang kaku, maka dia hanya bisa melihat sisi baik atau buruk dari suatu masalah. Ia tidak dapat melihat semuanya secara komprehensif. Oleh sebab itu, ia tidak dapat memahami rahasia Tao. Kebahagiaan dan penderitaan di dunia ini sebagian besar ditentukan oleh pemikiran kita. Bukan karena itu harus berupa penderitaan atau kebahagiaan. Seperti ada pepatah yang mengatakan, ketika keadaan buruk, kebahagiaan akan datang. Dan ketika keadaan buruk, Anda mungkin bisa menemukan titik baliknya jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ada orang mengatakan, apakah ada gunanya mengetahui kebijaksanaan orang bijak? Menghasilkan uang dalam masyarakat adalah hal yang jauh paling berguna. Mendapatkan uang banyak baru dapat membuat Anda hidup lebih baik. Tetapi karena setiap orang memiliki perspektif yang berbeda,
maka mereka juga memiliki definisi yang berbeda tentang baik dan buruk. Oleh sebab itu, yang berguna bagi seseorang belum tentu berarti dan berguna bagi orang lain. Apakah bermanfaat untuk menggali kearifan hidup? Apakah salahnya mendapatkan uang banyak? Berguna atau tidak berguna, salah atau benar, tidak ada jawaban yang seragam. Itu semua tergantung pada keadaan pikiran seseorang. Itu semua tergantung pada tahap kehidupan seseorang. Setiap orang memiliki perspektif mereka sendiri tentang masalah tersebut. Tetapi ketika seseorang dengan keras kepala percaya bahwa dia adalah satu-satunya jawaban yang benar, maka saat itu ia benar-benar telah salah. Ketika kita berdebat dengan orang yang keras kepala, itu seperti menatap ke dalam jurang, dan kita mungkin akhirnya akan jatuh ke dalam jurang tersebut. Seperti jika kita adalah seorang vegetarian, itu tidak salah. Namun jika kita membujuk semua orang di dunia menjadi seorang vegetarian, itu sudah salah. Banyak orang yang suka mengukur segala sesuatu dengan tolak ukur moral mereka sendiri. Tetapi tolak ukur ini adalah tolak ukur mereka sendiri. Tidak ada jawaban standar di dunia ini yang cocok untuk semua orang. Tidak ada materi di luar hati, tidak ada aturan di luar hati. Kalimat ini berasal dari biografi karya Wang Yangming, salah satu karya terpenting Konfusianisme. Wang Yangming adalah seorang kaligrafer, jenderal, filsuf, politikus, dan penulis Tiongkok selama dinasti Ming. Materi adalah dunia yang kita lihat, dan aturan adalah apa yang kita anggap benar dan salah, baik dan buruk, bijak dan jahat. Bila seseorang telah memiliki pikiran subjektif, setelah ia melihat hal-hal di luar yang berbeda, baru muncul perbedaan benar dan salah. Lalu apa yang dimaksud tidak ada aturan selain hati? Pemikirannya tersebut bisa kita pahami dari cerita Wang Yangming. Suatu saat ketika Wang Yangming dan murid-muridnya sedang menyiangi rumput, karena menyiangi terlalu melelahkan, sang murid pun mengajukan sebuah pertanyaan. Dia mengeluh mengapa sangat sulit untuk menumbuhkan kebaikan di dunia ini, dan mengapa begitu sulit untuk menyingkirkan kejahatan. Wang Yangming berkata, "Kebaikan dan kejahatan yang Anda sebutkan terlalu dangkal. Mengapa? Apakah rumputnya jahat? Dari sudut pandang bunga, kita berpikir rumput menyerap nutrisi bunga, dan rumput itu jahat. Tetapi saat kita memberi makan hewan, kita akan berpikir rumput mengorbankan dirinya sendiri, dan rumput itu belas kasih. Apakah rumput itu sendiri ada kepastian baik atau jahat? Tidak, itu adalah pikiran dengan gagasan kita yang mengarah pada kebaikan dan kejahatan. Sebaliknya, jika kita berpikir dia baik, dia bisa menjadi baik, dan jika kita berpikir dia jahat, dia bisa menjadi jahat. Sampai batas tertentu, pikiran kita benar-benar dapat menentukan seperti apa dunia di mata kita. Jadi apa yang dimaksud tidak ada materi di luar hati? Suatu ketika, Wang Yangming dan seorang teman pergi ke Nanchen berkeliling gunung dan melewati sungai. Tiba-tiba teman itu dengan semangat menunjuk ke sekuntum bunga di batu dan berkata, "Anda berkata bahwa tidak ada materi di luar hati. Bunga itu bermekar dan layu dengan sendirinya. Apa hubungannya dengan hatiku?" Wang Yangming berkata, "Ketika Anda belum melihat bunga ini, ia akan mati bersama hatimu. Setelah Anda melihat bunga ini, bunga pun muncul di hatimu. Pada saat ini, Anda dapat mengetahui bahwa bunga itu tidak berada di luar dirimu. Terhadap hatimu, bunga di batu makna keberadaannya diakui. Penampilan bunga tersebut terletak di hati orang." Bunga di sini oleh Wang Yangming dapat digunakan untuk menggambarkan semua hal baik, sisi baik dari semua hal. Ini sebenarnya adalah konsep dari penampilan lahir dari hati. Ketika kita melihat sesuatu dengan sikap negatif, kita akan selalu melihat keburukannya.
sehingga lupa bahwa sebenarnya ia tidak ada perbedaan antara baik dan buruk itu sendiri. Setelah memahami poin ini, Anda dapat memahami ajaran Tao yang dikemukakan Lao Tse di bab 14 dari Tao Te Ching. Kedua sifat benda selalu berjalan berlawanan satu sama lain dan akan balik kembali lagi pada titik puncaknya. Demikian siklus ini berulang terus-menerus. Sebagai contoh sederhana, cahaya matahari adalah yang paling lemah di malam hari dan kemudian sedikit demi sedikit menjadi lebih kuat saat fajar tiba dan terus mencapai puncak terkuat di siang hari. Setelah itu sedikit demi sedikit menjadi lemah. Ada satu titik terkuat memulainya, berbalik, kembali, yaitu kembali ke karakter aslinya yang lemah. Dengan cara ini, siklus terus berlanjut dan bergerak terus tanpa henti. Demikian pula kemalangan dan kesenangan nasib manusia yang tak terduga juga memiliki hukum perubahan yang sama. Ketika hidup berjalan dengan baik, pada saat damai tersebut, Anda harus siap-siap menghadapi bahaya di kemudian hari. Ketika hidup mencapai titik rendah, Anda harus tenang dan sabar untuk menantikan titik baliknya. Sampai di sini, beberapa orang mungkin mengajukan pertanyaan, bukankah dalam Tao Te Ching, Lao Tse menganjurkan wuwei atau tanpa upaya? Bukankah rerumputan itu sendiri tidak memiliki baik atau jahat? Mengapa harus menyianginya? Dan Lao Tse juga mengusulkan memerintah dengan tidak ada upaya apapun, ikutilah secara alami. Apakah memerintah dengan tidak melakukan upaya berarti tidak melakukan apa-apa? Tentu saja tidak. Prasyarat untuk wuwei atau tidak berupaya adalah mengikutinya secara alami, mengikuti aturan Tao, mengikuti aturan pengoperasian langit untuk melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu sesuai dengan semangat kita, juga mengikuti Tao sendiri. Lahir, tua, sakit, dan mati adalah aturan siklus alam. Dan setelah kemakmuran kemudian menuju kemunduran juga adalah aturan siklus suatu urusan. Hal yang paling penting adalah tidak melihat dan mengukur semua hal dari sudut pandang subjektif Anda sendiri, tetapi mengosongkan diri sendiri, lupakan posisimu, ikuti jalan Tao langit, dan lebih memandang segala sesuatu secara lebih komprehensif dan objektif. Belajar menemukan Tao dari segala sesuatu dan menggunakan Tao dari segala sesuatu. Dengan demikian Anda baru benar-benar dapat beradaptasi dengan aturan perputaran Tao besar dan akhirnya dapat mendengar suara alam. Terima kasih telah menonton video filosofi mata ketiga. Ini adalah akhir dari interpretasi Tao Te Ching oleh kelompok Lao Tse. Jika Anda memiliki pendapat sendiri tentang Tao Te Ching, silakan tinggalkan pesan untuk dibagikan. Jika Anda menyukai konten masalah ini, jangan lupa untuk berbagi dengan keluarga dan teman-teman Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam.